Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penilaian dalam pembelajaran tematik. Jadi yang beranggotakan saya sendiri Nazirah Duana dan teman saya itu Naurah Azzatil Ismah dan Fitriyanti. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang prinsip dan prosedur penilaian pembelajaran tematik. Jadi penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Jadi ada 3 prinsip yang mendasari penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama ada prinsip integral dan komprehensif, dan yang kedua prinsip berkesinambungan, dan 3 prinsip objektif. Jadi yang pertama untuk prinsip integral dan komprehensif, yaitu penilaian yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai. Yang kedua ada prinsip berkesinambungan. Arti daripada prinsip berkesinambungan yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana, kontinu dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Nah, yang terakhir itu prinsip objektif. Prinsip objektif yang dimaksud di sini yaitu menggunakan alat ukur yang ada dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan kemampuan yang diukur. Jenis penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pembelajaran tematik terdiri atas 2 jenis, yaitu tes dan bukan tes atau non-tes. Teknik penilaian tes ini meliputi tes lisan atau oral test, tertulis atau written test, dan tindakan action test. Yang pertama adalah tes lisan. Tes lisan adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan siswa. Pertanyaan lisan bisa diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Tes lisan ini bisa untuk kelompok atau perorangan atau individual. Yang kedua ada tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut jawaban secara tertulis dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan uraian atau esai. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar salah atau true false, pilihan ganda atau multiple choice, menjodohkan atau matching test, hingga isian singkat atau short answer. Yang ketiga, untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar siswa secara menyeluruh, perlu dilakukan teknik penilaian bukan tes, yang sering disebut dengan penilaian alternatif atau alternative assessment. Penilaian alternatif berguna untuk mengeksplorasi pengalaman belajar serta peningkatan belajar siswa secara optimal. Selanjutnya, penyusunan instrumen penilaian pembelajaran tematik. Dalam melaksanakan penilaian tes dan non-tes, guru harus mampu membuat instrumen untuk setiap jenis penilaian tersebut. Berikut ini akan diuraikan cara menyusun instrumen penilaian pembelajaran. A. Tes tertulis bentuk uraian atau subjektif. Tes tertulis bentuk uraian ini untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Tes ini menuntut siswa untuk menguraikannya. B. Tes tertulis. Tes tertulis berbentuk objektif disebut tes objektif karena siapapun yang mengoreksi lembar jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah pasti dan jelas. C. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban secara lisan dari siswa. Tes lisan ini dilakukan jika seorang guru menilai seseorang siswa dan sekelompok siswa. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban secara lisan dari siswa. Tes lisan ini dilakukan jika seorang guru menilai seseorang siswa dan kelompok siswa. Ada petunjuk yang perlu diperhatikan guru saat melaksanakan tes lisan, yaitu A. Jangan terlalu terpengaruh oleh faktor-faktor subjektivitas. B. Berikan skor bagi setiap jawaban yang dikemukakan oleh siswa, baik salah atau benar. C. Catatlah hal-hal atau masalah yang akan ditanyakan di ruang lingkup jawaban yang diminta oleh setiap pertanyaan. D. Ciptakan suasana tes yang menyenangkan. 3. Menyusun instrumen penilaian tes tindakan.
Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. 4. Instrumen penilaian tanpa tes atau non-tes. Ada beberapa bentuk penilaian tanpa tes yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik. Beberapa bentuk penilaian yaitu sebagai berikut. A. Observasi. Cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui pengamatan langsung terhadap bidang pengembangan pembiasaan, agama, moral, sosial, emosional, kemandirian, dan bidang pengembangan kemampuan dasar. B. Penilaian sikap atau karakter siswa. Berikut ini aspek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Sikap siswa terhadap materi pembelajaran. 2. Sikap siswa terhadap pendidik. 3. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran. 4. Sikap siswa berkaitan dengan nilai atau norma. C. Portofolio. Portofolio berfungsi sebagai mendokumentasikan hasil penilaian proses, produk, dan penilaian program. Portofolio ini bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi guru untuk memutuskan nilai-nilai grade setiap siswa serta penyusunan perencanaan. D. Rubrik. Kriteria atau rubrik adalah pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik. Dengan adanya kriteria penilaian yang subjektif atau tidak adil dapat dihindari dan diminimalisir. Kriteria penilaian yang objektif dapat memudahkan guru.